kita mau datang kepada Tuhan karena Dia adalah Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu biarlah kita mau siapkan hati kita mau datang, kita mau tanggalkan segala beban berat karena Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih. Oleh sebab itu mari persiapkan hati kita untuk datang kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kasih setiamu yang selalu ada bagi setiap kami. Engkau sungguh baik Bapa. Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, bahkan yang tidak pernah kami pikirkan Kau sediakan ya Bapa. Tuhan, kami mau memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami, boleh hadir di hati kami ya Bapa, agar puji-pujian kami ya Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami siap memuji, bersorak meninggikan nama-Mu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, beri kemuliaan. Yes. Kita mau katakan Allah yang setia. Kau
adalah Allah kami yang setia. Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Oleh sebab itu Bapa, hari ini, detik ini, kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami akan menyenangkan nama-Mu. Kami akan membuat Engkau tersenyum ya Allah. Oleh sebab itu Bapa, seberapa kami yang hadir di tengah-tengah ini ya Bapa, biarlah Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir di tempat ini, boleh mengalir di hati kami. Kami memuji, bersorak untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Setiap kita yang percaya, kemari kita sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Lebih lagi. Yes. Bapak Ibu, kita mau memuji, kita mau menari bagi Dia. Kita persilakan bangkit berdiri. Kita akan menari karena kita yakin dan percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kita. Ada amin. Amin. Haleluya. Yes, musik. Yes. Haleluya. Karena Roh Allah ada di tengah kita. Buat kita menari, menyenangkan dan bukakan hati Tuhan. Haleluya. Apakah saudara mau menari buat Tuhan? Amin. Kalau kita mau menari buat Tuhan, mari keluarkan gerakan saudara. Kita mau undang kuasa Roh Kudus boleh mengalir di tengah-tengah kita. Amin. Supaya kita boleh pulang dengan membawa berkat. Amin. Ada amin saudara kekasih? Amin. Yuk kita mau menari buat Dia. Yes. Haleluya. Tuhan Kau baik. Kau Allah yang setia. Kami mau menari buat-Mu Tuhan. Kami mau bersuka. Yes. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Yes. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Mari menari. Bukan Tidak menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Haleluya. Yes. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Haleluya. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, tidak menari. Mari menari. Bukan menari, tidak menari. Menari bagi Tuhan. Bukan menari, Bukan menari. bukan menari, tidak menari. Bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan
selalu menyertai kita. Amin. Amin. Haleluya. Kami mau masuk gerbangnya Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan lagu namanya. Pujian firman sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga terpati akan pujian dan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan Yesus Kristus Allah Tuhanku, amin. Yes, segalanya. Dia yang menciptakan kami. Haleluya. Naikkan pujian, pujian Tuhan sangkakala, amin. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga terpati dengan pujian dan Tuhan baik, Dia sangat baik. Dia baik bagi kita. Tuhan baik, Yes, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Dia baik. Dan Tuhan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan Dia baik. Dan Tuhan Kau baik Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu. sebab Tuhan sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Katakan Dia baik. Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Katakan Hosana. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yes. Terima kasih Bapak. Silakan duduk saudara kekasih. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau diam satu hari di altar Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, tertanam di dalam lubuk hati kami yang paling dalam ya Bapa. Agar kami boleh menghasilkan buah-buah yang boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Mari kita angkat lagu ini. Satu hal yang kami rindu Bapa. Haleluya. Berdiam di dalam
dan menikmati lebih baik satu hari di belakangku daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Benar Bapa, kami mau duduk diam untuk menikmati segala kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan karuniakan dalam setiap hidup kami. Bapa di surga, biarlah Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan yang tiada berguna, tapi akan berguna bila Tuhan mengurapi, Tuhan memakai hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah kami mengerti Bapa, sehingga Tuhan firman-Mu boleh tertanam di dalam setiap hati kami, boleh tertanam setiap hati jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beracara Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu yang beribadah di rumah, salam juga, supaya biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna bagi Bapak Ibu semua. Pada pagi hari ini, tema firman Tuhan yang diberikan kepada kita yaitu penyembahan yang menyejukkan hati Allah. Kita mengingat firman Tuhan, flashback yang kemarin ya, yaitu apa yang membuat Allah tersenyum, ada bagian 1 dan bagian 2. Dan berikutnya adalah pada saat ini kita mau belajar penyembahan yang menyejukkan hati Allah. Jadi apa yang membuat hati Allah, apa yang menyejukkan hati Allah dalam kehidupan kita, yaitu penyembahan kita supaya berkenan kepada Allah. Pada awalnya Tuhan sudah menciptakan malaikat di surga menjadi makhluk penyembah-penyembah Allah yang luar biasa. Yang pada waktu itu Allah menciptakan malaikat di surga ya, yang bernama Lucifer. Tapi pada saatnya malaikat-malaikat penyembah Allah ini memberontak kepada Tuhan ya. Jadi kita tahu Lucifer itu dikaruniai malaikat yang dikaruniai dengan hikmat, terus bahkan maha indah, cantik dan luar biasa. Pada saat itu, tapi dia tidak disembah ya, tapi dia hanya menjadi makhluk penyembah Tuhan. Dan malaikat itu punya keinginan untuk disembah. Nah, disitulah Lucifer itu memberontak di hadapan Tuhan. Akhirnya Tuhan mengutuk Lucifer, dibuang ke dunia, ke bumi ya waktu itu. Dan bukan hanya Lucifer Tuhan, saudara, yang dibuang Tuhan ke bumi. Tapi sepertiga dari malaikat yang ada di surga ikut-ikutan juga gitu ya, memberontak di hadapan Tuhan.
Jadi pengaruh Lucifer itu luar biasa. Dan akhirnya semua dibuang ke bumi. Saudara tahu bumi berarti tempat pembuangan, tempat sementara, tempat yang fana. Ya. Terus pada saat berikutnya, Tuhan tidak ada yang menyembah di dalam kerajaan surga, mengalami kesunyian. Dan Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden. Dengan berjalannya waktu, akhirnya manusia juga memberontak juga di hadapan Tuhan. Dia tidak taat, tidak patuh di hadapan Tuhan. Dan manusia itu juga dikutuk, saudara, oleh Tuhan dan dibuang juga ke bumi. Saudara tahu, berarti kita sama-sama satu kafling ya, sama iblis ada di bumi. Kenapa Tuhan membuang kita ke bumi ya? Karena bumi itu sebenarnya tidak kekal. Dan pada hakikatnya, pada awalnya manusia diciptakan adalah untuk menyembah Allah. Ya. Jadi setiap kita, kalau kita menyadari dalam kehidupan kita, kenapa Tuhan menciptakan kita ya? Karena Tuhan itu menciptakan manusia menjadi makhluk-makhluk penyembah. Dan penyembah-penyembah seperti apa yang Tuhan inginkan, yang menyejukkan dan menyenangkan hati Tuhan. Yaitu supaya kita mempersembahkan persembahan kita secara tulus. Bukan hanya dengan ucapan, kata-kata yang ada di dalam mulut kita. Tapi Tuhan mau kita mempersembahkan, kita memuji Dia dengan tulus. Banyak cara manusia memuji Tuhan. Seperti tadi kita bernyanyi, kita berlutut, kita bersujud, bahkan kita melompat, kita bersorak-sorak. Itu adalah cara-cara kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Cara-cara itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi bukan dengan cara-cara yang lahiriah saja, tapi dengan cara-cara yang menyejukkan hati kita, menyejukkan hati Tuhan, yaitu dengan tulus, ya, dengan apa adanya, tidak dibuat-buat, ya. Ya, itu alasan mengapa Allah menciptakan manusia dan memberi kemampuan untuk menyembah, ya. Itu pada awalnya adalah Tuhan menciptakan kita. Karena Dia mendambakan penyembah-penyembah, tapi bukan sekedar penyembah. Dia ingin menyembah yang sesuai dengan keinginannya. Dan Alkitab berkata, waktu itu kalau kita menyembah kepada Tuhan, itu penyembahan itu pasti disertai dengan persembahan ya. Itu adalah satu hal yang berkaitan. Jadi kalau menyembah pasti juga ada persembahan. Seperti waktu itu kita ingat ketika orang Majus datang untuk menyembah Tuhan Yesus, datang ke Bethlehem, dia bukan hanya menyembah, tapi dia juga membawa persembahan-persembahan yang diberikan, yang dipersembahkan kepada bayi yang lahir, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yaitu berupa emas, kemenyan, dan mur. Ya. Dan kita juga ingat ya, kalau waktu dalam Kejadian, ketika Kain dan Habil mempersembahkan persembahannya, itu kenapa persembahan Kain tidak berkenan kepada Allah, tapi persembahan Habil dikenan oleh Tuhan, ya, oleh Allah. Karena mungkin kita buka ayatnya saja ya di dalam Kejadian 4 ayat 3 sampai 4. Saya akan membaca ya lewat layar. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat berikutnya, Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Nah, kalau kita melihat, kalau kita membaca ayat ini hanya sekilas saja, apa sih yang membedakan persembahan Kain dan Habil? Tentu kita hanya
sekilas saja ya, tapi kalau kita memperhatikan ya tadi Habil itu mempersembahkan sebagian, tapi kalau Kain itu mempersembahkan hanya sebagian, tapi kalau Habil itu mempersembahkan dengan korban sulung. Korban sulung itu di dalam perjanjian lama, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, anak sulung adalah anak yang dikenan oleh Tuhan, itu adalah milik daripada Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan mengajarkan menerima persembahan daripada Habil dan tidak mengindahkan persembahan daripada Kain, yaitu karena Kain itu mempersembahkan sebagian, ya, hanya sebagian. Tapi kalau Habil mempersembahkannya itu dengan apa yang benar-benar diingini oleh Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia tahu Habil ya, berkenan dengan tulus hasil dari pertamanya yang dipersembahkan oleh Tuhan. Itulah korban yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu juga saudara dalam hidup kita, apa sih yang diingini dalam hidup kita oleh Tuhan? Kita mungkin merasa apa sih yang berkenan sih dalam hidup saya ya di dalam Tuhan itu. Tapi pasti ada, setiap manusia itu diberikan oleh Tuhan. Nah itulah yang akan kita persembahkan oleh Tuhan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam hidup kita. Mungkin dari saudara masih mencari-cari saat ini apa sih yang berkenan ya dalam hidup kita. Nah maka saya memberikan satu contoh ya. Mungkin kita diberikan pelayanan sederhana di dalam satu gereja. Tapi kalau kita menjalankannya dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan itu berkenan. Itulah menjadi tugas-tugas kita. Kita selesaikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan itu berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan selanjutnya ya, di dalam dunia ini kita hidup, seperti tadi yang saya katakan bahwa kita itu hidup di dalam dunia, tidak akan lama, paling saudara hidup di dunia ini paling lama 70 tahun, 60 tahun. Dan itu kalau kita lebih dari itu, kebanggaannya adalah kesakitan, duka cita, dan lain sebagainya ya. Kita sudah mulai lemah, kita sudah mulai capek hidup di dunia ini. Jadi sebetulnya apa yang kita rindukan yaitu segera kita ingin kembali, yaitu kita ingin ketemu kepada Tuhan. Jadi artinya kehidupan kita di dunia ini tidak akan lama tapi sementara. Nah itu saya mengingatkan bagi saudara dan kerajaan setan tidak pernah berhenti-hentinya mengganggu kita supaya kita tidak bisa mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Setan itu mempunyai tipu daya segala macam supaya kita bisa mengikut dia, tidak mengikut Tuhan, tidak mempersembahkan hidup kita yang terbaik. Yaitu setan itu memberikan segala keangkuhan, hawa nafsu, keinginan daging dan lain sebagainya. Jadi kita ditipu daya oleh iblis ya saudara, supaya kita tidak mempersembahkan hidup kita secara benar di hadapan Tuhan. Dan kita tahu Tuhan juga memiliki program di dalam kerajaannya, yaitu dengan kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Jadi supaya damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran itu jangan hilang dalam kehidupan kita, karena itulah yang diingini oleh Tuhan. Ya. Dan penyembahan-penyembahan yang lebih dari sekedar musik. Jadi persembahan kita ini di dalam ibadah kita sehari-hari bukan hanya sekedar musik ya. Tuhan tahu semua musik dan Tuhan juga senang dengan semua musik ya. Jadi tidak harus dengan ritme atau segala apapun, tapi Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang Tuhan inginkan ya. Terlebih dari itu, musik yang dinaikkan adalah musik yang benar-benar keluar dari hati, bisa menyentuh hati Tuhan, bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, selamat datang Om Kim. Dan penyembahan
yang lebih dari sekedar musik, seperti di dalam Yohanes 4 ayat 23, kita akan buka ayatnya, yaitu ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub yang diwariskan. Ya. Penyembahan tidak ada kaitannya dengan gaya musik atau volume. Jadi kita tahu saat ini ya, kita baca ayatnya yaitu dalam Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ini adalah perbincangan ketika Tuhan Yesus minta minum ya air di dalam sumur Yakub kepada perempuan Samaria. Dan pada akhirnya setelah perempuan Samaria ini mendengar pembicaraan, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus itu, akhirnya dia bertobat dan dia menjadi saksi di kota itu dan memenangkan banyak jiwa, bahkan seluruh kota itu dikatakan bertobat ya. Jadi luar biasa. Penyembah-penyembah yang benar yaitu menyembah Bapa dengan roh dan kebenaran. Jadi pada hakikatnya Tuhan adalah Allah adalah roh. Jadi kita juga harus belajar menyembah dengan roh dan kebenaran ya. Jadi tidak menyembah itu harus dengan kebenaran, tidak sembarangan gitu ya saudara. Jadi kita harus meninggalkanlah cara-cara hidup kita yang lama, tapi kita harus memperbarui setiap hidup kita, setiap iman kita, supaya kita dapat menyembah Tuhan dengan kebenaran. Itu poin yang kedua, penyembahan yang hanya ditunjukkan kepada Allah. Bagaimana sih penyembahan yang ditunjukkan hanya kepada Allah? Jadi kita menyembah ya benar-benar untuk pada Allah. Kita menyembah bukan kepada manusia, bukan hanya diperdengarkan kepada manusia, tapi benar-benar kita menyembah itu khusus membawa hati kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ya. Seperti di dalam Mazmur 47 ayat 7, kita buka ayatnya. Mazmur 147 ayat 7. Penyembahan yang lebih dari penyembahan yang hanya ditunjukkan kepada Allah ya. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Jadi artinya Allah memberikan kita kebebasan untuk menyembah. Allah memberikan kebebasan kita untuk bermazmur. Tapi bermazmur kita hanya ditujukan kepada Tuhan. Menyembah kita, nyanyian syukur kita hanya ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain ya. Saudara, jadi jangan ada punya inisiatif lain di dalam pujian dan penyembahan. Ya. Penyembahan bukan hanya untuk kepentingan kita. Jadi kita menyembah demi kepentingan Allah. Jadi penyembahan kita itu untuk kepentingan Allah, untuk memasyurkan kepada Allah. Seperti awal mulanya kita itu didesain Allah untuk menjadi makhluk-makhluk penyembah. Ya. Selama kita di dunia sebetulnya kita ini belajar ya, belajar untuk menyembah. Karena nanti kalau kita hidup di dalam kekekalan, tidak ada lagi kita akan mengalami hidup kesusahan, kita tidak akan bekerja seperti yang kita alami, tapi kita di sana, di surga yang mulia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita tuh akan menjadi makhluk penyembah-penyembah bagi Allah. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di dunia saat ini adalah pembelajaran kita, proses kita untuk kita menjadi penyembah-penyembah Allah nanti kita di surga yang kekal. Ya. Dan poin yang ketiga, penyembahan yang menjadi gaya hidup. Jadi di dalam kehidupan kita, penyembahan itu menjadi gaya hidup ya saudara. Jangan
dikatakan jangan menyembah itu seperti kalau kita minum vitamin atau minum obat. Jadi kalau kita butuh, ya kita menyembah. Kalau kita nggak butuh, kita nggak menyembah gitu ya. Kita hanya biasa-biasa aja di dalam ibadah kita. Biasanya di dalam kehidupan manusia, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau manusia itu mendapat tekanan atau mendapat masalah, dia dengan sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh menyembah. Tetapi kalau masalah itu sudah selesai, semuanya sudah berjalan dengan aman, dengan biasa-biasa saja, tapi biasanya itu manusia lupa lagi tuh untuk menyembah, untuk memuji Tuhan. Tapi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang ada di sini, apapun keadaan saudara, saudara tetap memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Seperti di dalam tubuh gereja juga, biasanya dalam tubuh gereja itu ya, dalam gereja, kalau gereja itu dapat aniaya, dapat kesulitan, itu kita melakukan doa, puasa, bahkan doa keliling gitu ya saudara. Waktu itu kita ingat ya, setelah kita mengalami transisi ibadah dari Duta Keranji, kita mau pindah ke tempat ini, sebelumnya itu tidak segampang langsung kita pindah ya saudara. Gereja ini mengalami kesulitan, kalau dipikir secara manusia mungkin jalan buntu. Mungkin Om Kim dan tua-tua gereja yang lain mengalami, kita mau bergereja di mana ya, kita mau beribadah di mana ya, gitu. Jadi kita mengalami kesulitan untuk mencari tempat ibadah waktu itu. Dan apa yang kita lakukan ya saudara, kita doa setiap hari Jumat waktu itu ya, kita doa puasa, bahkan doa keliling di beberapa tempat di wilayah Keranji ini. Supaya Tuhan memberikan jawaban atas doa-doa kita, atas permohonan kita ya saudara, supaya Tuhan memberikan suatu tempat ibadah yang baik, yang layak untuk kita. Puji Tuhan, akhirnya kita memiliki tempat ini, walaupun masih sewa ya saudara. Tapi kita berdoa, kita yakin saudara, suatu saat kita akan memiliki tempat ibadah secara pribadi. Ada amin saudara? Ya, puji Tuhan. Itu adalah harapan dari kita semua. Kita memiliki satu tempat ibadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, manusia itu, gereja juga kalau tidak mendapat tekanan, mendapat masalah, biasanya hanya santai-santai aja. Makanya di dalam, ada yang mengatakan gini ya, udah biarin aja gereja itu santai-santai aja, nggak usah diganggu, nggak usah diapa-apain. Mereka pasti imannya akan lemah gitu ya. Tapi kalau dia mendapat gangguan, mendapat cobaan, dia akan giat berdoa, giat menyembah, memuji Tuhan, bahkan menyembah dengan segala kekuatannya gitu ya, untuk mendapatkan perkenanan di hadapan Tuhan. Ya. Kalau seperti kita melihat ya saat ini di negara-negara barat, di Eropa sana, banyak yang mayoritas Kristen ya, baik Kristen Katolik maupun Kristen Nasrani, itu di sana banyak gereja-gereja yang kosong ya saudara, kalau saya dengar itu. Jadi bahkan di sana itu orang tidak memperdulikan lagi gereja gitu. Bahkan saya dengar ya di Switzerland itu ada banyak gereja itu yang datang hanya orang-orang tua saja, orang-orang mudanya enggak ada yang ke gereja gitu. Karena apa? Mereka itu negara yang makmur, dia tidak merasa lagi membutuhkan Tuhan. Apa yang dia lakukan tuh sudah, saya udah enak, hidupnya enak, hidup dengan nyaman. Ya. Jadi tidak gereja, ibadah tidak mereka butuhkan lagi. Bahkan makanya kasus-kasus yang lain yang seperti kasus Sodom dan Gomora, yaitu kasus LGBT dan lain-lain di sana malah lebih meningkat gitu ya. Jadi rohaninya lebih menurun. Jadi hati-hati saudara kalau kita dalam keadaan nyaman, aman
ya dalam beribadah, kita jangan lupa kita harus tetap memuji, menyembah Tuhan dengan hati yang tulus supaya gereja-gereja Tuhan tetap bertumbuh. Kita harus tahu saudara, di sekeliling kita ini masih banyak orang-orang yang tidak tahu harus ke gereja di mana. Seperti yang dikatakan Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Tony, sebetulnya ladang-ladang di sekitar kita sudah banyak yang menguning, tapi penuai-penuai itu sedikit. Jadi mau tidak mau kita itu harus siap ya saudara. Kita harus mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita mau menjadi penyembah-penyembah Tuhan, menyukakan hati Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan tunggu waktu lagi, jangan tunda waktu lagi. Apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara harus manfaatkan itu sebaik mungkin. Dan kita kembali dalam gereja tadi, gereja itu kalau saya juga berharap di tempat ini gereja tetap memiliki api. Artinya apinya itu tetap menyala, tetap sungguh-sungguh, dan kita saat ini ya punya program untuk membaca Alkitab secara bersama-sama. Itu adalah suatu hal yang positif. Jadi mengingatkan setiap kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Kita selalu mengingat apa sih yang menjadi pesan Tuhan kepada kita hari ini, supaya kita tidak melenceng ya. Jadi saya berharap juga saudara yang masih belum bisa bergabung dalam baca Alkitab, boleh, mungkin saudara ketinggalan, boleh kok mengikuti gitu ya. Enggak ada yang melarang ya. Itu kita lebih bagus, mungkin untuk tahun-tahun berikutnya, hari-hari berikutnya kita bisa bersama-sama lagi dari awal. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita semua yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita harus mau memuji, menyembah Tuhan dengan segala apa yang menjadi kehidupan kita. Jadi Tuhan sebetulnya perlu memberikan cobaan-cobaan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap menyala ya. Api kita, penyembahan kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Jadi seperti kalau kita melihat gini ya saudara, jadi perlu adanya satu masalah dalam kehidupan kita, itu biar Tuhan iman kita di hadapan Tuhan itu tetap selalu tumbuh ya, tidak mati begitu saja. Dan saya ingin membuka ayat di dalam Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi kalau saya membaca ayat ini saudara, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi pada saatnya nanti Tuhan itu pasti tidak berkenan lagi untuk ditemui. Gitu ya. Jadi ada gini saudara. Kalau kita ada ketemu saudara, ayo dong kita ke gereja, gitu ya. Kita cari Tuhan di gereja. Enggak usah lah, nanti aja saya ke gerejanya pada tanggal 25 Desember. Kok bisa begitu, lama sekali? Ya Tuhan itu enggak usah dicari, katanya. Tuhan ada di hati saya, gitu. Iya saudara, mungkin Tuhan ada di hati saudara. Tapi apakah saudara ada di hati Tuhan? Itu yang terpenting ya dalam kehidupan kita. Kita harus ingat itu ya. Pada saatnya nanti kalau Tuhan sudah tidak bisa kita temui, apakah kita ada di hati Tuhan? Ya. Jadi kita harus mengingatkan di sini. Tuhan memberikan pesan kepada kita. Jadi kita memperingatkan saudara-saudara kita, mungkin keluarga terdekat kita, ayo dong kita ke gereja gitu ya. Udah saatnya loh kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan Tuhan. Jadi jangan sia-siakan waktu yang ada. Jadi carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Jadi seperti orang-orang seperti ini ya, mungkin tingkah lakunya, hidupnya sehari-hari tidak mau mengikuti jalannya Tuhan, malah cenderung mengikuti jalannya setan, tapi dia merindukan berkat-berkatnya Tuhan. Itu yang dia inginkan gitu ya, luar biasa. Sebetulnya
Ya kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan, ya lakukan hidup Anda, hidup saudara yang berkenan di hadapan Tuhan gitu. Jangan melakukan hidup saudara dengan kemauan saudara sendiri. Sebenarnya pada hakikatnya Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu itu yang jelek. Tetapi karena manusia dengan segala keinginannya, itulah yang membawa manusia ke dalam, menjerumuskan mereka ke dalam kebinasaan ya. Pada awalnya Tuhan menciptakan semua adalah terbaik, semua yang baik. Tapi karena segala keinginan manusia, itulah yang menjadi yang menipu daya manusia untuk membawa manusia itu ke dalam jurang maut ya saudara. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita semua, carilah Tuhan selagi Dia masih bisa ditemui. Dan saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mungkin saya tidak panjangkan, tapi biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa kita adalah makhluk-makhluk yang diciptakan Tuhan untuk menjadi makhluk-makhluk penyembah. Penyembah-penyembah apa yang diinginkan oleh Tuhan? Yaitu menyembah dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati, ya, bukan hanya dengan lahiriah saja, tapi dengan segala kemampuan kita, segala apa yang menjadi kekuatan kita tujukan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah rela datang dan mati menebus segala dosa kita di atas kayu salib. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang WL dan Singer untuk menyanyikan sebuah lagu Sembah Yesus. Kita naikkan pujian ini sungguh-sungguh, kita naikkan dari hati kita saudara. Biarlah pujian ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya Yesus yang patut kita sembah. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh? Siapa boleh datang ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Katakan sembah Yesus, Yesus. Sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah, hatiku sembah Yesus. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Boleh naik ke gunung Tuhan. Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan?
ke gunung Tuhan. Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Katakan sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah, hatiku sembah Yesus. Lebih sungguh-sungguh lagi sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Angkat hati saudara, sembah Yesus, kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hatiku, ku angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hati, angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hati, ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan, biarlah saudara mengangkat hati menyembah Yesus. Dialah Allah yang sudah menebus kita, sudah mengangkat kita, sudah menyembuhkan setiap penyakit kita. Dia menyediakan surga yang mulia bagi kita. Sembah Yesus, sembah Yesus. Muliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari tinggalkan segala kenajisan kita. Mari kita mengikut jalan Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur Bapa, haleluya, glory. Terima kasih Bapa, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, haleluya. Jamah setiap hati kami, jamahlah Tuhan dengan kasih Bapa. Sembah Yesus, kita naikkan. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku hamba kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah hanya Dia yang patut disembah. Sembah Yesus, ku sembah
hatiku sembah Yesus. Ku angkat hati, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ku angkat hati sembah Yesus. Ku angkat hatiku sembah Yesus. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan mau memuji, mau menyembah Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang benar-benar tertuju kepada Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan setiap kami bahwa pada saatnya nanti Tuhan tidak lagi berkenan untuk ditemui. Tuhan, kami mau mempergunakan sisa hidup kami Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu, membuat hati Tuhan tersenyum. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan pada saat ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan. Biarlah Engkau memelihara setiap jemaat-Mu dari hari ke sehari. Bahkan Tuhan untuk waktu-waktu yang akan datang, Tuhan selalu pelihara iman setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan jemaat-Mu boleh mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Bahkan kesehatan, kemenangan, kemakmuran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi firman-Mu akan tetap berkumandang dalam setiap hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan, selanjutnya silakan. Haleluya. Seberapa yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama-tama mewakili gembala, wakil gembala dan seluruh jemaat GBI Cabang Grenwall mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nathanael Sumanto yang sudah memberkati kita lewat firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap pelayanan dan pekerjaan keluarga, kesehatan Tuhan berikan. Amin. Lalu yang kedua, hari Selasa kita akan mengadakan puasa, doa dan puasa yang akan dimulai jam 10 malam dan kita akan buka di hari Rabu jam 12 siang. Lalu yang ketiga, seperti biasa kita mengadakan komsel di masing-masing PKS. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sampai saat ini belum bergabung dalam komsel, silakan menghubungi ketua PKS masing-masing. Kalau nyaman di yang mana, langsung hubungi saja. Lalu yang berikutnya, pengumuman yang keempat, Kamis 31 Maret ada ibadah doa bersama jam 7.30. Ini untuk semua Bapak Ibu Saudara yang terbeban, untuk kita mau sama-sama berdoa syafaat, boleh Bapak Ibu Saudara gabung. Dan khususnya yang pelayanan di hari Minggu, wajib dan harus kita sama-sama berdoa dalam doa pengurapan. Lalu yang kelima, persembahan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang datang langsung dimasukkan ke amplop, lalu boleh dimasukkan ke dalam kotak yang ada di belakang. Kalau Bapak Ibu Saudara yang di rumah, boleh silakan kirim lewat nomor rekening yang sudah ada, yaitu GBI Duta Keranji. Boleh transfer di BCA yang sudah tertera. Lalu yang keenam, Sabtu 2 April ada ibadah YOC, baik yang muda-mudi atau yang punya jiwa muda untuk sama-sama kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan, boleh gabung lewat Google Meet online di hari Sabtu jam 5 sore. Lalu yang berikutnya, yang ketujuh, hari Minggu ada ibadah sekolah minggu, ada per grup. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang anaknya mungkin belum terdaftar dalam kelompok-kelompok tersebut, boleh hubungi saya atau menghubungi guru-guru yang lain. Lalu di minggu ini ada
yang berulang tahun, yaitu Ibu Gembala, di tanggal 22 Maret. Ibunya tidak ada, kita sudah sama-sama mengucapkannya ya di grup Grand Mall. Oke, hanya itu saja pengumuman pada hari ini. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita mau bersyafaat kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih ada sebagaimana kami ada Tuhan. Itu bukti bahwa Engkau masih mencintai kami Tuhan. Engkau masih memberkati kami. Dan Tuhan, kami setiap hari kami mau belajar firman-Mu. Kami mau menjadi anak yang lebih baik lagi. Kami ingin menjadi orang-orang yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan di sisa hidup kami yang ada. Kami bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa semuanya yang terjadi Tuhan atas seizin-Mu, atas pengetahuan-Mu Tuhan. Jika kami hari ini mengalami kecewa Tuhan, jika kami mengalami sakit penyakit, jika kami mengalami tantangan masalah yang begitu berat, tapi kami mau datang, kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami muliakan, yang kami panggil Tuhan adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yang akan terus menuntun setiap hidup kami untuk kami semakin harinya menjadi orang-orang yang terus belajar kebenaran agar kami bisa layak di hadirat-Mu. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami yang akhir-akhir ini Tuhan mengalami perubahan, yaitu Tuhan COVID sudah mulai menurun Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Dan kami masih bertahan, kami bisa ada, kami dapat mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati dari presiden kami sampai yang terendah Tuhan RT RW. Tuhan berikan kami roh takut akan Tuhan. Roh yang taat kepadamu Tuhan. Berikan mereka kejujuran Tuhan. Berikan mereka Tuhan roh yang daripadamu agar mereka melayani bangsa kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Dengan penuh rasa peduli Tuhan. Dengan tidak mementingkan diri sendiri ya Tuhan Yesus. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan agar dalam memimpin negara kami Tuhan menjadi negara yang lebih baik, bahkan maju Tuhan, bahkan menjadi negara yang berbeda dari negara yang lain. Biarlah negara kami dipulihkan Tuhan, biarlah kami dapat menjadi negara yang mau memuji dan memuliakan namamu ditinggikan di negeri Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat khusus gereja kami ini Tuhan, baik yang di Rawamangun Tuhan dan juga di cabang Grand Mall ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati setiap kami yang ada. Kau berkati gembala kami, Kau berkati wakil gembala kami, staf Tuhan, bahkan jemaat yang ada Tuhan. Berikan kami kesatu hatian, berikan kami saling mengasihi Tuhan, berikan kami pertumbuhan yang baik Tuhan. Agar lewat gereja kami Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami dapat menjadi orang-orang yang berbeda dari orang-orang yang lain Tuhan. Lewat kami Tuhan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati juga Tuhan gereja-gereja yang di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami tetap menjalin hubungan yang baik Tuhan. Agar kami dapat memberikan jalinan kasih yang baik Tuhan. Yaitu kasih daripadamu. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat kami yang saat ini Tuhan mungkin mengalami sakit penyakit Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Berkati makan minum yang mereka pakai, berkati obat-obatan yang mereka pakai Tuhan. Agar menjadi suatu kekuatan, bahkan menjadi suatu kesembuhan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat para tua-tua gereja kami yang dari awal Tuhan mereka sudah berupaya Tuhan untuk mendirikan gereja ini Tuhan. Biarlah Engkau yang pakai terus mereka luar biasa. Berikan semangat Tuhan. Berikan damai sejahtera dalam hidup mereka. Mungkin menghadapi masalah Tuhan. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan bagi mereka. Kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat anak-anak muda ya Tuhan. Yang saat ini mau
lebih semangat lagi Tuhan, berdiri di garis depan Tuhan. Biarlah Engkau yang pakai kami anak-anak muda untuk menjadi garam Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin tidak baik ini. Tuhan, kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak ini agar di saat kami kembali lagi untuk beribadah Tuhan, kami sama-sama Tuhan bertumbuh dan kami dapat berbuah dan buah yang lebat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sangat baik dan sungguh baik dalam hidup kami. Inilah hidup kami yang kami serahkan hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan menerima berkat-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala yang sedang melayani jemaat-Mu di Bandung. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin, menyertai, dan biar setiap pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Gembala kami sungguh-sungguh menghasilkan suatu berkat, menghasilkan satu kuasa. Biar mereka yang mendengarkan firman diubahkan, dibarui, dikuatkan, disembuhkan. Bahkan Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami. Engkau akan memimpin dia dalam perjalanan pulang, sehingga sampai di rumah dengan selamat dan tidak ada satu kekurangan apapun. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mungkin kami juga akan melakukan aktivitas-aktivitas kami. Biarlah Tuhan memimpin dan biarlah Tuhan menyertai kami. Mari kita angkat hati kita angkat tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh-Nya yang kudus yang akan memimpin, menyertai, dan melindungi kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.